Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betaria Dizega. Saya sebagai peserta di Sekolah Paralegal tingkat 1 tahun 2024. Pada kesempatan ini, dalam video monolog kali ini, saya akan berbicara mengenai fungsi paralegal dalam kasasi peninjauan kembali dan eksekusi dalam paralegal PTUN dan juga dasar hukum yang digunakan. Pertama dulu kita mengetahui bahwa paralegal dalam konteks peradilan tata usaha negara atau PTUN sangat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan layanan hukum atau bantuan hukum, terutama yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum profesional. Berikut ini adalah fungsi paralegal dalam kasasi, peninjauan kembali, dan juga eksekusi di PTUN beserta dasar hukum yang digunakan. Pertama kita akan membahas terkait dengan kasasi. Fungsi paralegal dalam kasasi. Dalam kasasi ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh paralegal. Yang pertama, membantu penyusunan dokumen. Paralegal mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk mempersiapkan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dalam kasasi ini pengumpulan bukti dan data. Maksudnya di sana adalah paralegal membantu mengumpulkan bukti dan data yang relevan untuk mendukung permohonan kasasi. Dan terakhir pada kasasinya yaitu pendampingan. Paralegal dapat mendampingi pemohon dalam proses administrasi di pengadilan, baik ketika paralegal ini sudah mendirikan kantor sendiri ataupun paralegal ini ketika sudah atau sedang berada di bawah pengawasan pengacara atau advokat. Kemudian yang kedua di sana adalah peninjauan kembali atau yang disebut dengan PK. Ada beberapa hal juga di sana yang memang dapat dilakukan oleh paralegal. Yang pertama, paralegal dapat mempersiapkan permohonan. Ya, maksudnya di sana paralegal membantu menyusun permohonan peninjauan kembali, termasuk mempersiapkan alasan-alasan PK berdasarkan novum atau bukti baru atau kekeliruan yang nyata. Kemudian yang kedua, pengumpulan bukti baru. Maksudnya di sana paralegal membantu mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti baru yang relevan untuk mendukung permohonan PK. Dan yang terakhir adalah pendampingan proses administrasi. Maksudnya di sana paralegal mendampingi pemohon dalam proses administratif di pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah eksekusi. Dalam eksekusi juga ini ada beberapa hal yang memang dapat dilakukan oleh paralegal. Yang pertama, persiapan dokumen eksekusi, kemudian koordinasi dengan pihak terkait. Maksudnya koordinasi ini adalah paralegal membantu berkoordinasi dengan pihak pengadilan dan pihak lain yang terkait dalam proses eksekusi. Dan yang terakhir adalah pendampingan dalam proses eksekusi. Maksudnya di sana paralegal mendampingi pemohon dalam pelaksanaan eksekusi putusan di pengadilan. Pada pelaksanaan kasasi, PK dan eksekusi ini kita berdasarkan pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang terdapat pada pasal 9 menyatakan bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum yang meliputi konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, dan penyusunan dokumen-dokumen hukum. Kemudian yang kedua, kita dapat melihat pada dasar hukum yang tertera pada Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Kemudian yang berikutnya kita dapat melihat pada keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor MHH 03 HN 0303 tahun 2017 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Kemudian yang terakhir kita bisa melihat pada Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dengan adanya paralegal, tentu masyarakat yang kurang mampu, yang kurang memahami dan juga kurang menjangkau terkait dengan bantuan hukum, pemberian bantuan hukum, maka akses terhadap itu tentu ini bisa difasilitasi oleh paralegal dan bisa membantu masyarakat-masyarakat yang memang masih belum memadai dan mampu untuk mendapatkan bantuan hukum yang memang berpihak pada mereka, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi dan bisa juga terjadi kepastian hukum terhadap masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tersebut. Demikian
Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.